Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faizatul Nadhiro dengan NIM 112010059 dari kelas praktikum 3D1. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang binary tree. Jadi langsung saja. Sebelumnya di sini saya sudah membuat 3 kelas, yaitu kelas yang pertama bernama Node, kemudian kelas yang kedua bernama Bintree, dan kelas yang terakhir atau yang ketiga bernama Main. Langsung saja kita masuk pada inputannya. Yang pertama yaitu kelas Node. Di sini PageCake binary tree, seperti yang saya bilang tadi, di sini public class-nya bernama Node. Selanjutnya ada inData. Jadi pada kelas Node ini menggunakan variabel integer data. Kemudian ada node right atau node ke kanan dan node left, node ke kiri. Jadi seperti ini yang terdapat pada inputan kelas Node. Selanjutnya kita masuk pada kelas Bintree. Oke, jadi pada kelas Bintree ini PageCake-nya masih sama, yaitu binary tree. Kemudian ada public class Bintree atau kelasnya tadi kita beri nama Bintree. Kemudian node root. Jadi root ini nilai yang paling awal atau nilai yang paling atas. Kemudian jika untuk memeriksa apakah binary tree kosong, kita bisa menggunakan public boolean is empty. Kemudian ada return root, nilai awal tadi sama dengan 0, benar. Kemudian selanjutnya jika kita ingin memasukkan node ke dalam binary tree, kita bisa menggunakan public void insert node input. Selanjutnya kita periksa dulu apakah binary tree kosong. Jadi jika kosong, maka node dijadikan sebagai node root atau root node dengan inputan if is empty root atau nilai yang paling awal tadi sama dengan input memasukkan. Jika tidak, maka node current sama dengan node root. Current ini nilai yang berada di bawahnya root. Jadi jika tidak, current sama dengan root nilai awal. Kemudian selanjutnya ada node parent sama dengan 0, benar. Parent ini merupakan nilai sesudahnya current. Untuk selanjutnya default di kiri, boolean di kiri sama dengan true, benar. Untuk selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan will. Jadi will current tidak sama dengan 0, kemudian parent sama dengan current, nilai sesudah. Current tadi naik jadi menjadi nilai current. Selanjutnya kita cek apakah data node current lebih kecil dari data node yang diinput dengan menggunakan perintah if current.data lebih kecil dari input.data. Current ini nilai sesudahnya root. Jadi jika iya, maka current bernilai di sisi kanan dengan perintah current sama dengan current.right, berada di sisi kanan. Kemudian di kiri false, tidak, karena sudah berada di sisi kanan maka di sisi kiri tidak ada. Kemudian jika tidak, maka current bernilai di sisi kiri. Jika tidak berada di kanan, maka nilainya berada di sisi kiri. Dengan current sama dengan current.left, di kiri sama dengan true, benar. Kemudian if di kiri, jika kiri maka node diletakkan di kiri dengan perintah parent.left sama dengan input. Left kiri, parent nilai sesudah current. Kemudian jika tidak, maka node diletakkan di kanan, yaitu parent.right sama dengan input. Selanjutnya untuk kunjungan data node secara in order, yaitu
public void traverse in order root. Recursive in order yaitu private void in order not akar. Kemudian if akar tidak sama dengan null, in order akar.live, system outprint akar.data plus, kemudian in order akar.write. Jadi ini maksudnya in order akar.live ini kita kunjungi dulu cabang yang ada di kiri, kemudian system outprint akar.data ini untuk mencetak isi simpul yang dikunjungi. Selanjutnya in order akar.kanan ini merupakan perintah untuk mengunjungi cabang yang berada di kanan. Jadi selanjutnya kalau kita kunjungan data node secara pre-order menggunakan public void traverse pre-order, kemudian pre-order root. Untuk recursive pre-order sendiri yaitu private void pre-order akar if akar tidak sama dengan null, kemudian system outprint akar.data, pre-order akar.live, kemudian pre-order akar.like. Di sini system outprint yaitu untuk mencetak isi simpul yang dikunjungi. Kemudian pre-order akar.live ini untuk mengunjungi cabang yang ada di kiri. Kemudian pre-order akar.write ini untuk mengunjungi cabang yang berada di kanan. Jadi selanjutnya untuk kunjungan data node secara post order kita menggunakan public void traverse post order, kemudian post order root. Untuk recursive post order sendiri ada private void post order, kemudian node akar if akar tidak sama dengan null, kemudian post order akar.live, post order akar.write, system outprint akar.data. Jadi maksudnya ini post order akar.live yaitu kita kunjungi dulu cabang yang berada di sebelah kiri. Kemudian post order akar.write ini kita kunjungi cabang yang berada di sebelah kanan. Kemudian sistem outprint ini untuk mencetak isi simpul yang sudah dikunjungi. Jadi ada perbedaannya. Kalau untuk secara in order kita kunjungi dulu cabang yang berada di kiri, kemudian cetak isi simpul yang sudah dikunjungi, selanjutnya baru kunjungi dulu cabang yang berada di sebelah kanan. Untuk pre-order yaitu kita cetak dulu isi simpul yang sudah dikunjungi, kemudian baru kita kunjungi cabang yang berada di sebelah kiri dan juga cabang yang berada di sebelah kanan. Dan untuk post order ini kita kunjungi dulu cabang yang ada di kiri, cabang yang ada di kanan, kemudian baru kita cetak isi dari simpul yang dikunjungi. Selanjutnya untuk pencarian node berdasarkan data yang dimasukkan, kita di sini menggunakan public node search in key. Key ini merupakan data yang bisa digunakan dalam proses pencarian data yang dimiliki oleh tree. Kemudian node sama dengan null, benar. Kemudian node current sama dengan root. Current ini nilai yang berada di bawahnya root. Root kan tadi nilai yang paling awal. Kemudian di sini perulangannya will current tidak sama dengan null, kemudian if current.data sama dengan key. Kemudian return node. Selanjutnya jika tidak else, maka current sama dengan current.left. Selanjutnya di sini ada return node. Kemudian yang terakhir untuk mencari node berdasarkan data key, yaitu berdasarkan pencarian binary tree, maka di sini kita menggunakan public static boolean search value. Ada node root, ada juga integer value. Di sini if root nilai yang paling awal tadi sama dengan null, benar. Kemudian return false, salah. Jika tidak, maka if root.data sama dengan value. Kemudian return true. Jika tidak, else if
root.data lebih besar dari value, return search value root.left, root yang berada di sebelah kiri, nilai yang berada di bawahnya root sebelah kiri, value, kemudian else, jika tidak, return search value root right, nilai yang berada di bawahnya root sebelah kanan, value. Jadi seperti ini untuk inputan yang ada pada kelas kedua yang bernama bin3. Selanjutnya kita masuk pada kelas yang terakhir, yaitu kelas main. Jadi pada kelas main ini kita masih sama berada di PageCake binary tree. Kemudian public kelasnya tadi bernama main seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian selanjutnya ada public static void main string args. Kemudian bin3 ini kita panggil dari kelas yang kedua tadi, kan bernama bin3. Jadi di sini kita tulis bin3. Kemudian bt sama dengan new bin3. Untuk selanjutnya ada node tmp, kemudian tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 50. Jadi di sini kita memasukkan nilai-nilainya, angka-angkanya. Kemudian di sini ada bt.insert sama dengan tmp. Kemudian selanjutnya ada tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 25, bt.insert tmp. Selanjutnya ada tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 15, bt.insert tmp. Selanjutnya tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 10, bt.insert tmp. Selanjutnya tmp sama dengan new node, kemudian tmp.data sama dengan 30, ada bt.insert tmp. Kemudian tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 40, bt.insert tmp. Selanjutnya tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 75, bt.insert tmp. Selanjutnya tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 60, bt.insert tmp. Selanjutnya tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 55, bt.insert tmp. tmp sama dengan new node, tmp.data sama dengan 80, bt.insert tmp. Jadi untuk bagian node tadi ini untuk memasukkan nilai-nilai atau angka-angka. Untuk selanjutnya kita masuk ke inputan selanjutnya untuk kunjungan node secara in order, yaitu ada system out print in order, bt.traverse in order. Di sini kita memanggil dari kelas yang kedua tadi, yaitu ada traverse in order. Untuk sistem outprint ini berfungsi untuk mencetak atau menampilkan data yang sudah kita tuliskan di sampingnya, yaitu ini in order. Karena ini println, maka nanti in order ini akan ditampilkan di bawahnya atau enter. Kalau misalnya ini ln-nya tidak ada atau cuma sistem outprint, maka data in order ini nanti akan ditampilkan di sampingnya. Kemudian selanjutnya kunjungan node secara pre-order, system out print, kemudian pre-order. Selanjutnya ada bt.traverse pre-order, ini sama dengan in order tadi, yaitu pemanggilan dari kelas yang kedua. Dan sistem out print ini untuk menampilkan kata pre-order ini yang akan nanti ditampilkan di bawahnya. Selanjutnya ada sistem out print post order,
BT traverse post order sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya ini sistem on print untuk menampilkan. Dan jadi untuk pencarian node-nya di sini kita menggunakan sistem outprint. Data yang akan dicari n plus data yang akan dicari, kemudian plus n plus 60, dan sistem outprint nanti akan ada tanda seperti ini, kemudian plus bin3 search value bt.root 60. Jadi pada kelas main ini atau kelas yang terakhir seperti ini inputan yang sudah ada. Sekarang kita coba untuk run file atau melihat output dari inputan yang sudah kita buat ini dengan cara klik kanan. Selanjutnya kita pilih run file. Kita tunggu proses run filenya. Jadi untuk hasil outputan dari inputan yang sudah kita buat tadi seperti ini, ada in order, pre-order, post order, dan nilai-nilai yang terdapat di sini merupakan nilai-nilai yang sudah kita masukkan pada kelas main tadi pada bagian node. Kemudian tadi kan kita mencari data angka 60. Di sini terdapat true berarti benar. Kita coba lagi. Misalnya kita di sini mencari angka 5. Kemudian untuk di sini juga kita ganti 5. Kita coba untuk run file, kita lihat hasilnya dengan cara seperti tadi, klik kanan kemudian pilih run file. Kita tunggu. Jadi untuk hasil output kan tadi kita sudah mencoba nilai 60, terus kita ganti menjadi nilai 5. Outputnya jadi sama seperti tadi, ada in order, pre-order, dan post order, dan nilai-nilai yang terdapat pada in order, pre-order, dan post order ini merupakan nilai yang sudah kita masukkan pada kelas node. Mohon maaf, pada kelas main tadi bagian node, dan data yang kita cari tadi sebelumnya kan 60. Terus kita ganti menjadi 5 dan ternyata hasilnya false. Karena nilai 5 ini tidak ada pada node atau tidak ada pada angka-angka yang sudah kita masukkan di kelas main tadi bagian node. Dan yang angka 60 tadi kenapa kok hasilnya true, benar? Karena pada inputannya tadi kita memasukkan angka 60. Jadi ada angka 60, maka nilainya true. Jika tidak ada di sini nilainya, misalnya nanti kita coba ada angka 90, maka nanti hasilnya akan false, salah, karena pada bagian node di kelas main kita tidak memasukkan angka 90. Kita coba ya, angka 90 apakah benar hasilnya false. Di sini kita juga ganti 90. Kita coba run file. Sama seperti tadi caranya, klik kanan kemudian klik run file. Kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya false. Karena angka 90 ini tidak ada pada inputan node di kelas main yang kita masukkan tadi angka-angkanya. Jadi berdasarkan hasil output yang kita dapatkan ini dan yang tadi, maka semua inputan yang sudah kita masukkan pada kelas node, kelas bin3, dan kelas main tadi benar, tidak ada yang error ataupun yang salah. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan saya ada yang salah,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga masih belajar dan jika ada yang salah mohon untuk dikoreksi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.